Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu kita akan teruskan kepada ayat yang ke-67 dan 68 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan wahyu-wahyu, supaya menyampaikan kebenaran, supaya menyampaikan risalah kepada ahlul kitab, yang mana sebelum ini telah diterangkan tentang ahlul kitab melalui perbuatan-perbuatan tercela yang mereka lakukan, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang buruk, yaitu melakukan kerusakan, merusak perhubungan dengan Allah dengan enggan beriman dan bertakwa kepada Allah, dan juga merusak perhubungan dengan manusia, yaitu dengan memunculkan permusuhan di antara manusia, kemudian berbohong, membenci, bahkan sampai ke tahap membunuh. Apabila demikian keadaan ahlul kitab, meskipun ada sebahagian kecil dari mereka itu yang tetap di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, dan mereka itu bersegera memeluk Islam, beriman kepada Rasulullah, tetapi kebanyakan dari mereka tetap di dalam kekufuran. Mereka tetap mendengki dan membenci orang-orang yang mengikuti kebenaran, mulai dari masa Rasulullah dahulu sampailah ke masa sekarang ini, dan akan berterusan sampai ke akhir masa nanti. Apabila demikian halnya, maka dilarang bagi orang-orang beriman untuk mengambil mereka itu sebagai pemimpin. Jadi ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, khususnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh,
Dan keangkuhan mereka bukan hanya di hadapan manusia, tetapi keangkuhan mereka juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum ayat ini, sebelum ayat perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran kepada ahlul kitab, sebelum ini Allah telah menyampaikan berita gembira kepada ahlul kitab, yang isinya di dalam adalah janji Allah. Andaikan mereka itu beriman, bertakwa dan mengamalkan kandungan kitab suci, maka Allah akan memberikan kepada mereka penghapusan dosa sehingga mereka tidak disiksa. Allah akan memberikan kepada mereka karunia yang istimewa, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga Allah akan memberikan kepada mereka limpahan karunia sehingga mereka sejahtera dalam menjalani hidup di dunia ini. Andaikan sekiranya mereka itu beriman, bertakwa dan mengamalkan kandungan kitab suci. Tetapi kenyataannya berita gembira itu diabaikan begitu saja. Ada yang beriman, ada, tapi jumlah mereka sangat sedikit sekali. Kebanyakan mereka tetap di dalam kekufuran. Kaitan dengan ayat yang akan kita pelajari ini adalah apabila demikian halnya mereka itu, kemudian mereka tetap dalam kekufuran, maka kewajibanmu wahai Muhammad adalah menyampaikan wahyu-wahyuku, firman-firmanku, menyampaikan kebenaran dari sisiku, kemudian bersungguh-sungguhlah dalam menyampaikan. Jangan ada satu pun yang tidak disampaikan. Apabila kamu telah melakukannya, kemudian mereka tetap di dalam kekufuran, maka kesalahan bukan padamu wahai Muhammad. Memang sudah demikianlah kehendak Allah, yaitu Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka itu, sehingga mereka tidak memeluk Islam, tidak mengikuti kebenaran. Memang sudah menjadi kehendak Allah, dan Allah Maha mengetahui kepada siapa petunjuk itu diberikan. Mereka adalah orang yang tidak layak menerima petunjuk. Maka apabila kamu telah menyampaikan kewajiban, yaitu menyampaikan wahyu yang telah kamu terima wahai Muhammad, ayat ini adalah ayat perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan kebenaran yang beliau terima melalui wahyu-wahyu dari sisi Allah. Apabila kamu telah menyampaikannya, kemudian mereka tidak mau menerimanya, maka kamu jangan sedih dan kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Apabila mereka tetap dalam kekufuran, memang mereka itu seperti itu dahulunya, semenjak Nabi Musa lagi. Bahkan pada masa Nabi Isa mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa, tetapi tidak berhasil karena Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan engkau pun wahai Muhammad juga akan mereka bunuh, tetapi kamu jangan takut wahai Rasulku. Sampaikan saja kebenaran itu kepada mereka, dan jangan takut apabila mereka berencana untuk membunuhmu. Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu. Maka dalam ayat yang akan kita bahaskan nanti adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Rasulnya. Dan memang Rasulullah dijaga oleh Allah sehingga tidak dapat dibunuh oleh musuh. Itu adalah penjagaan dan pemeliharaan dari sisi Allah supaya Rasulullah berkonsentrasi atau menumpukan perhatian pada wahyu yang akan disampaikan. Jadi Rasulullah tidak lagi peduli dengan apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah, karena Allah telah memberikan penjagaan, pemeliharaan. Bermakna Rasulullah sekarang hanyalah memikirkan bagaimana menyampaikan wahyu itu dengan sungguh-sungguh dan sempurna kepada manusia. Kalau ada di antara ahlul kitab itu yang akan membunuh Rasulullah,
Apabila ada di antara mereka itu yang akan membunuh Rasulullah, melalui ayat ini tidak akan berhasil usaha mereka itu membunuh, sebabnya Allah telah menjaga dan memelihara. Berarti ayat ini adalah ayat yang memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya apabila kita ini mengikuti jejak Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran, jangan peduli terhadap ancaman manusia. Maka jangan takut apakah mereka akan membunuh. Kalau memang mereka ingin membunuh, bunuh. Apapun yang mau mereka lakukan, lakukan. Apabila dahulu Rasulullah diberikan penjagaan supaya Rasulullah memberikan tumpuan kepada penyampaian dakwah, maka pada hari ini meskipun kita tidak diberi jaminan oleh Allah seperti yang diberikan kepada Rasulullah, tetapi pada hari ini kalau kita menyampaikan dakwah, hendaklah memberikan tumpuan perhatian kepada dakwah itu dengan sempurna. Jangan takut dalam menyampaikan dakwah, karena pada hari ini banyak kegagalan para pendakwah itu adalah karena takut dipecat lah, takut tidak diundang lagi lah, takut ini yang paling banyak, takut mati lah. Maka akhirnya karena ketakutan tidak lagi menyampaikan kebenaran. Bahkan ada di antara ayat-ayat itu yang disembunyikan karena takut kalau disampaikan nanti bisa menggugat keamanannya. Tetapi tidak semestinya berpendapat demikian. Apa sebab? Sebab petunjuk dari ayat yang kita pelajari ini adalah takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh takut kepada selain Allah, apalagi kalau membawa pula kepada menyembunyikan kebenaran. Allah memerintahkan Rasul supaya menyampaikan wahyu itu sepenuhnya tanpa terkecuali. Andaikan ada satu wahyu saja yang Rasulullah sembunyikan, di dalam ayat ini Allah memperingatkan Rasulullah bahwasanya andaikan ada satu wahyu saja yang disembunyikan, sama dengan tidak menyampaikan semuanya. Wah, itu peringatan tegas. Seakan-akan tidak menyampaikan semuanya. Penyampaian seperti ini nanti kita akan bahas insyaallah dalam ayat ini sebagai petunjuk bagi kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan sungguh-sungguh dan jangan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan membuat kita berhasil di dalam dakwah. Kemudian ada di antara mereka yang tidak mau memeluk Islam, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti kebenaran. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberi hidayah adalah Allah. Kita hanyalah yang berusaha, sementara yang memberi hidayah adalah Allah. Begitu juga kandungan ayat ini, Rasulullah hanyalah menyampaikan kewajiban, yaitu menyampaikan kebenaran yang beliau terima. Adapun hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari, dan insyaallah melalui dua ayat ini bisa memberikan bimbingan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu khususnya ketika kita menyampaikan kebenaran pula. Karena semua kita ini bertugas. Ini bukan tugas para ustaz saja, bukan tugas para pendakwah saja. Semua kita apabila telah mengetahui kebenaran, maka kita mesti menyampaikan kebenaran tersebut, meskipun hanya satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi jangan tunggu jadi ustaz dulu baru menyampaikan. Tidak, sampaikan. Mungkin dalam menyampaikan itu, mungkin kita menyampaikannya kepada ahli keluarga kita, mungkin kita menyampaikannya ketika sambil bercerita, bercakap-cakap biasa umpamanya dengan kawan kita, saudara kita. Tetapi
kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Apabila dalam ayat ini diterangkan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, apabila tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab suci, sama dengan tidak beragama. Kita apabila tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitab suci, sama dengan tidak beragama. Tidak beragama bermakna telah gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah untuk beragama dan menjalankan agama itu, dan agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, apabila demikian keadaan orang-orang kafir, yaitu tetap di dalam kekufuran mereka, meskipun kita telah bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran kepada mereka, maka janganlah membuat kita untuk berterusan sedih atau hanyut dalam kesedihan, karena semua itu telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan? Baligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika, apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Artinya sampaikanlah Al-Quran itu, sampaikanlah wahyu-wahyu itu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan perintah Allah dalam menyampaikan wahyu Allah, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan risalah Allah atau tidak menyampaikan amanah Allah. Wallahu ya'simuka, dan Allah menjagamu, minan nas, dari manusia. Maknanya menjagamu dari gangguan manusia. Innallah, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumal kafirin, kaum yang kafir atau orang-orang kafir. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, lastum ala syai', kamu ini tidaklah di atas sesuatu apapun. Nanti setelah kita sampaikan penjelasan, kita akan letakkan mana tidaklah kamu di dalam agama sedikit pun. Hatta, sehinggalah kamu, tuqimut Taurat, mengamalkan Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan mengamalkan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Sehinggalah kamu mengamalkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wala yazidanna, dan sungguh akan menambah, katsiran minhum, kebanyakan dari mereka,
Ma unzila ilaika mir rabbika, apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, tughyana wa kufra, kedurhakaan dan kekufuran. Maksudnya, apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, itu hanyalah akan menambah kedurhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan dari kalangan mereka itu. Jadi ayat Al-Quran diturunkan bukannya bagi kebanyakan ahlul kitab itu menjadi beriman, tidak, tetapi kebanyakan dari ahlul kitab itu menjadi lebih durhaka lagi, lebih kafir lagi. Ini sebenarnya sudah disebutkan juga dalam ayat sebelum ini. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap kaum yang kafir. Kita ulang kembali dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita akan pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan perintah Allah untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya, tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah menjagamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, wahai ahlul kitab, kamu ini tidak berada di atas sesuatu apapun berdasarkan agama, sehinggalah kamu mengamalkan Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan sungguh apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kebanyakan dari mereka kedurhakaan dan kekufuran. Maka janganlah kamu sedih terhadap orang-orang yang kafir. Ringkasan ayat yang ke-67 menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyampaikan semua wahyu yang beliau terima tanpa terkecuali, dengan tidak merasa takut kepada siapapun, sebab baginda telah dijaga oleh Allah, tidak akan dibunuh dan tidak akan dapat dikalahkan. Adapun mereka apabila tidak mau beriman, itu karena memang Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Ringkasan untuk ayat yang ke-68 adalah Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwasanya sebenarnya mereka tidaklah disebut beragama, sehinggalah mereka mengamalkan kandungan kitab Taurat, Injil yang sebenarnya, dan mengamalkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang telah disampaikan kepada mereka. Tetapi kenyataannya adalah Al-Quran telah disampaikan kepada mereka, rupanya Al-Quran tersebut hanyalah menambah kedurhakaan dan kekufuran kepada mereka. Jangan difahami kesalahan itu pada Al-Quran. Sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Kesalahan itu adalah pada mereka, disebabkan di dalam hati mereka ada dengki dan benci kepada kebenaran. Karena kedengkian dan kebencian itulah, maka setiap kali mendengar Al-Quran bertambah kedurhakaan. Sudah benci, sudah dengki, setiap kali mendengar Al-Quran bertambah kedurhakaan dan kekufuran. Apabila demikian halnya, maka jangan sedih terhadap mereka itu. Sekarang kita sudah mengetahui kandungan ringkas dari dua ayat ini, maka selanjutnya kita akan pindah ke tafsir yang lebih panjang, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini, kemudian memperhatikan kandungannya, kemudian juga berusaha bagaimana cara mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita berikan isyarat di mukaddimah, yaitu apabila ayat ini adalah hiburan kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka tetap tidak mau menerima kebenaran tersebut. Kesalahan bukan pada Rasulullah, tetapi kesalahan pada diri mereka sendiri. Maka pada hari ini pun apabila kita berdakwah, kemudian manusia enggan, tidak mau menerima dakwah yang kita sampaikan, malah semakin menjauh, malah membenci kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, mungkin malah mendengki kita dengan memfitnah kita, mungkin juga mendatangkan gangguan kepada kita, bukan hanya gangguan fisik tetapi juga gangguan fikiran dan jiwa. Maka apabila keadaan seperti itu didapatkan, jangan sedih. Apa sebab? Sebab Rasulullah juga mendapatkan perkara yang serupa. Oh iya, kalau begitu saya akan terus berdakwah, meskipun sedikit yang mau menerima kebenaran, meskipun ditentang, didengki dan dibenci. Ini sudah menjadi sunnatullah di alam ini. Sunnatullah maknanya kaedah tetap Allah. Seperti mana dahulu berlaku pada diri Rasulullah, seperti itu juga berlaku pada diri kita hari ini. Yang penting adalah terus berikan tumpuan kepada dakwah yang disampaikan. Jangan setengah-setengah, tetapi bersungguh-sungguh semaksimal mungkin sampaikan dakwah itu tanpa rasa takut. Apa-apa berlaku serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap juga dengan strategi, dengan rencana yang matang, dengan terus memuhasabah atau mengevaluasi diri. Jangan-jangan kesalahan adalah pada diri kita. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-67. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah kepada Rasulullah sebelum memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Di sini Allah menyeru Nabi Muhammad dengan sebutan rasul. Ada kalanya Allah menyeru Rasulullah dengan sebutan nabi, ya ayyuhan nabi. Nah, tetapi dalam ayat ini ya ayyuhar rasul, kalau disebut nabi bermakna yang menerima wahyu dari Allah. Tapi kalau disebut rasul, yang menerima wahyu dari Allah dan yang bertugas untuk menyampaikannya. Jadi penekanannya adalah pada penyampaian. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul yang telah menerima wahyu, yang bertugas dalam menyampaikannya, maka sampaikanlah. Demikianlah kira-kira makna perkataan rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul yang menerima wahyu dan yang bertugas untuk menyampaikan, baligh, sampaikanlah. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran. Mengapa tidak langsung saja disebut Al-Quran? Baligh Al-Quran. Mengapa di sini baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, untuk menerangkan bahwasanya apa yang Rasulullah sampaikan bukan dari diri Rasulullah sendiri. Ketika disebut apa yang diturunkan kepadamu, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, berarti yang Rasulullah sampaikan itu adalah yang datang dari sisi Allah, yang Rasulullah menerimanya. Jadi yang Rasulullah sampaikan bukanlah yang datang dari diri Rasulullah sendiri. Dan ini
difahami sebenarnya oleh ahlul kitab bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah manusia biasa, bukan, tetapi ialah manusia pilihan Allah. Karena sifat-sifat Rasulullah sebagai seorang Rasul yang telah dipilih itu telah mereka ketahui. Karena sifat-sifat Rasulullah sebagai seorang Rasul sudah terkandung di dalam, sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Rasulullah apabila menyampaikan apa yang diterima dari sisi Allah, yaitu berupa wahyu. Semestinya menerima apa yang Rasulullah sampaikan sebenarnya adalah sebagai tanda keimanan kepada Allah yang telah menurunkan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah tersebut. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak melihat Allah. Orang-orang Yahudi itu melihat Rasulullahnya itu. Oh, ini Muhammad ini bukan dari kalangan kita, bukan dari kalangan Bani Israel, ini dari kalangan bangsa Arab. Kami tak maulah Rasul dari kalangan bangsa Arab ini. Jadi melihat kepada diri Nabi Muhammad, semestinya melihat kepada Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kepada siapa Rasulullah, kepada siapa Allah memberikan wahyunya, itu adalah terpulang kepada Allah, terserah kepada Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah adalah yang lebih tahu kepada siapa diberikan wahyunya. Kalau diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah dari kalangan bangsa Arab, itu sudah menjadi kehendak Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mempermasalahkan perkara ini. Kami mau Rasul yang terakhir itu dari kalangan kami, dari kalangan Bani Israel. Tetapi apabila kita teliti, itu hanya sekedar alasan juga rupanya. Sekedar alasan saja. Apa sebab? Sebab Rasul mereka dahulu dari kalangan mereka juga. Nabi Musa dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Tetapi mereka ikuti Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa menyampaikan tauhid kepada mereka, mengesahkan Allah. Sepeninggal Nabi Musa, ketika Nabi Musa menerima wahyu 40 hari, apa yang mereka lakukan? Mereka menyekutukan Allah dengan membuat patung, kemudian mereka sembah. Berarti ketika mereka membuat alasan bahwasanya ini Rasul yang terakhir ini, Muhammad ini dari kalangan bangsa Arab, maka kami tak maulah Rasul dari kalangan bangsa Arab. Berarti itu hanyalah alasan yang mereka ada-adakan saja. Yang lebih dahsyat lagi adalah Rasul mereka, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dari kalangan mereka, bahkan mereka bunuh. Jadi alasan ini bukan dari kalangan kami, itu hanyalah alasan yang diadakan. Dari kalangan mereka sendiri pun mereka bunuh. Andaikan Allah tidak menyelamatkan Nabi Isa, dan Nabi Isa itu adalah dari kalangan mereka, niscaya Nabi Isa itu dapat mereka bunuh. Mereka salib di tiang gantungan. Oh, jadi mereka ini hanyalah yang mencari-cari alasan. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah hanyalah menyampaikan wahyu yang baginda terima. Wahyu itu bukan dari diri Rasulullah sendiri, bukan. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakannya wahai Muhammad, perintah Allah yaitu menyampaikan wahyu, dan jika kamu tidak mengerjakan, tidak menyampaikan wahyu, fama ballaghta risalata, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Sebenarnya ada sesuatu yang kurang enak kita dengar apabila kita menerjemahkan ayat begitu saja. Dan jika kamu tidak mengerjakan perintah Allah dalam menyampaikan wahyu, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Kurang ya?
kurang. Baru terasa enak kita dengar apabila seperti yang kita sampaikan tadi. Dan jika kamu tidak menyampaikan seluruh wahyu yang telah kamu terima, jika kamu tidak menyampaikan seluruh wahyu yang kamu terima, maka bermakna kamu tidak menyampaikan wahyu tersebut, meskipun kamu telah menyampaikan sebahagian daripadanya. Atau yang lebih mudah lagi, kita buat kata tidak di pangkalnya. Jika kamu tidak menyampaikan wahyu meskipun satu ayat, jika kamu tidak menyampaikan wahyu meskipun satu ayat yang tidak kamu sampaikan, sama dengan kamu tidak menyampaikan seluruh wahyu tersebut. Bagaimana penyampaian terakhir ini? Enak tak didengar? Enak. Enak. Apa sebab? Sebab penyampaian itu terasa jelas. Tetapi di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan perkataan yang seperti itu. Itu penjelasan kita untuk memudahkan kita memahami. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebut, dan jika kamu tidak mengerjakan, bermakna ayat ini umum sekali. Mengerjakan apa saja. Dan jika kamu tidak mengerjakan dalam penyampaian wahyu, apa saja ayat, dan jika kamu tidak mengerjakan penyampaian ayat-ayat yang kamu terima, apa saja ayat yang kamu terima, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Pengumuman seperti ini adalah tujuannya untuk memberikan peringatan yang keras, yang tegas kepada Rasulullah. Tetapi kira-kira Rasulullah ada tidak menyembunyikan atau menahan ayat Al-Quran yang Rasulullah terima meskipun satu ayat? Tidak. Berarti andaian ini berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Dan jika kamu tidak mengerjakan, Rasulullah mengerjakan. Tetapi ayat ini ayat andaian ditujukan kepada Rasulullah adalah sebagai penekanan bahwasanya penting untuk menyampaikan seluruh ayat tanpa terkecuali. Tidak menyampaikan sebahagian saja itu sama dengan tidak mengerjakan kewajiban. Umpamanya, contoh mudahlah, seorang guru memberikan kewajiban kepada anak-anak muridnya untuk menjawab 10 pertanyaan. Anak-anak muridnya menjawab 8 pertanyaan. Yang tidak dijawab berapa? 2. Kemudian disampaikanlah kepada gurunya, dan gurunya mengatakan, kamu tak buat kerja. Betul dia tak buat kerja? Buat. Karena hanya 2 saja yang dia tak jawab. Kamu ni tak buat kerja. Nah, kata tak buat kerja ni kan umum. Kalau sampaikan kamu tak buat 2 jawaban dari pertanyaan yang 2 jawaban dari 10 pertanyaan yang ibu berikan kepadamu, yang bapak berikan kepadamu. Nah, itu biasa penyampaiannya. Masih belum keras sebagai peringatan kepada anak. Tapi kalau disampaikan kepada anak, kamu ni tak buat kerja. Wah, keras atau tidak? Keras sekali. Mungkin si anak ni bantah, ada pak, ini sudah 8 ini jawaban saya berikan untuk 10 pertanyaan, tinggal 2 saja lagi. Nah, tetapi di sini ini kepada Rasulullah diberikan ketegasan. Dan sebenarnya Rasulullah menyampaikan semuanya. Dan ayat ini hanyalah berupa andaian saja. Andaian saja. Lalu tujuannya seperti yang kita terangkan tadi. Tujuannya adalah sebagai penegasan. Berarti pelajaran bagi kita adalah jangan sampai menahan atau menyembunyikan ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Jangan sampaikan ini. Ini nanti luka hati orang yang
tidak suka mendengarkan ayat ini. Ini ayat ini berkaitan dengan mereka ini. Pilih-pilih aja lah ayat-ayat yang jangan. Ini pelajaran, ini peringatan keras dari Allah. Meskipun satu ayat yang kita sembunyikan sama dengan tidak menyampaikan ayat sama sekali. Allah. Ayat Al-Quran ini banyak. Ini ayat ini tak usahlah kita kaji ya, kita langkau saja ya. Karena ayat ini berat sekali nampaknya ini. Nah, satu ayat saja yang dilangkau itu sama dengan tidak menyampaikan ayat Al-Quran semuanya. Begitulah kira-kira makna ayat ini untuk mudah kita fahami. Dan ini disampaikan kepada Rasulullah dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka banyak orang yang suka menyampaikan amar ma'ruf saja. Karena amal ma'ruf ini tak begitu berat untuk disampaikan. Tetapi kalau nahi mungkar, berat. Karena kebanyakan dari kita ini kalau disuruh untuk berbuat baik, kita masih bisa menerima. Tapi kalau dilarang kita melakukan kemungkaran yang kita lakukan, kita tak mau. Dia pula mau tegah-tegah saya, mau larang-larang saya. Siapa dia itu? Belum tahu dia siapa saya ini. Sudah. Tapi kalau kita suruh, Pak, mari kita ke masjid, masih mau. Tetapi kalau kita jangan duduk lagi di kedai kopi berjudi sini, itu marah sekali dia. Karena itu adalah kemungkaran. Nahi mungkar itu lebih berat berbanding amar ma'ruf. Tapi kedua-duanya mesti dilakukan sekali. Mesti. Jangan sembunyikan ayat-ayat yang berkaitan dengan nahi mungkar, sehingga hanya memilih-milih yang amar ma'rufnya saja yang disampaikan. Jangan. Kadang-kadang kita pun jangan saya yang menyampaikannya. Takut. Lalu siapa lagi yang akan menyampaikan kalau bukan kita? Sementara kita yang tahu tentang kemungkarannya. Melalui buku aja lah Ustaz. Melalui buku. Atau melalui SMS yang namanya itu disembunyikan. Atau beli nomor baru ini untuk menasihati dia. Tak berani dia berterus terang bahwasanya dia yang menyampaikan kebenaran tersebut. Itu masalah kita pada hari ini. Sehingga tidak terjadi perubahan atau perbaikan yang lebih baik. Ada terjadi perbaikan tapi agak lambat sekali. Disebabkan karena mungkin cara dakwah kita itu masih lagi belum menepati cara dakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti yang dijalankan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Dan Allah menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Ayat ini dalam tafsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari dibunuh, dari dikalahkan. Artinya Rasulullah itu tidak akan dapat dikalahkan dan tidak akan dapat dibunuh. Berarti wahai Muhammad, apabila kamu tidak dapat dibunuh dan kamu tidak dapat dikalahkan, maka apa lagi yang perlu kamu takutkan? Apalagi yang mesti kamu takutkan? Tak perlu takut. Jangan takut karena kamu tidak akan dibunuh. Karena biasanya manusia punya fitrah takut dibunuh. Tapi sebenarnya Rasulullah pun tak takut dibunuh. Tetapi ayat ini sebagai menerangkan bahwasanya perhatianmu sekarang wahai Muhammad hanyalah kepada menyampaikan dakwah saja. Tentang dirimu jangan kamu fikirkan, aku yang akan menjagamu. Jadi kita dah tak terbeban lagi sebenarnya. Karena kita apabila bagaimana diri saya ya, akan jadi dua pikiran kita. Bagaimana diri saya, bagaimana menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Sekarang tak usah pikirkan diri kita, yaitu fikirkan dakwah yang akan disampaikan kepada mereka itu. Ini maksudnya apabila kita bawa dahulu kepada
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan fikirkan dirimu wahai Muhammad, aku yang akan menjagamu. Sekarang waktumu, daya upayamu tumpahkan sepenuhnya di dalam menyampaikan wahyu kepada mereka itu. Dan ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah sebagai mukjizat, yaitu yang menerangkan bahwasanya Rasulullah itu dijaga dengan tidak akan dibunuh dan tidak akan dapat dikalahkan. Padahal pada waktu ayat ini diturunkan, belum lagi Rasulullah itu wafat. Rasulullah masih hidup, tapi ayat ini sudah memberikan jaminan Rasulullah itu tidak akan dibunuh. Bermakna ayat ini sudah mendahului zaman namanya. Ayat mendahului zaman namanya mukjizat. Kita berani tidak mengatakan saya ini tidak akan dibunuh sekarang ini? Tak berani, karena kita masih hidup kan. Tetapi Allah telah menyatakan meskipun Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu tidak akan dibunuh. Bermakna ayat ini adalah sebagai mukjizat. Di antara mukjizat itu adalah mampu menerangkan perkara yang akan datang pada hari ini. Andaikan tidak benar, umpamanya andaikan Rasulullah terbunuh, andaian ini, tapi kan itu tak berlaku ya. Andaikan Rasulullah terbunuh, maka orang-orang kafir akan menggunakan ayat ini untuk mencela ayat Al-Quran, untuk menyalahkan ayat Al-Quran. Ini Al-Quran ini tak betul, ini mengatakan bahwasanya Rasulullah dijaga tidak akan dibunuh, tetapi buktinya terbunuh juga. Itu andaikan Rasulullah terbunuh. Dengan adanya ayat ini dan Rasulullah terjaga sampai ke akhir hayat tidak dibunuh, bermakna ayat ini adalah dalil mukjizat Al-Quran, dalil yang menerangkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Kemudian satu lagi mungkin timbul pembahasan, yaitu Rasulullah kan luka-luka juga, dilempar dengan batu, Rasulullah luka-luka. Di dalam perang juga Rasulullah terkena pedang, kemudian kaki Rasulullah juga pecah-pecah. Rasulullah juga diusir dari kota Mekah. Bukankah Allah menjaga Rasulullah di dalam ayat ini? Berarti kalau begitu bertentangan nampaknya ayat ini dengan apa yang berlaku. Bukan, karena maksud ayat ini adalah dikalahkan dan dibunuh. Maka kita terangkan tadi, adapun tentang Rasulullah terluka, Rasulullah diusir, itu hendaklah difahami melalui proses untuk sampai kepada kemenangan. Jadi proses untuk sampai kemenangan yaitu luka-luka. Memang begitulah dalam berjuang, luka-luka, diusir, dipenjara, dikeji, dihina. Itu bukan bermakna Allah tidak menjaga. Seperti sekarang ini ada di antara umat Islam itu yang mati terbunuh, ditindas, dianiaya oleh musuh. Bahkan banyak bumi umat Islam itu dirampas oleh musuh. Apakah bermakna Allah tidak menjaga umat Islam? Allah menjaga umat Islam. Lalu mengapa berlaku juga perkara-perkara itu? Ia adalah proses untuk sampai kepada kemenangan yang sebenarnya. Kapan kemenangan tersebut? Tak perlu ditanya. Yang perlu ditanya itu apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan. Kapan kemenangan itu? Kemenangan itu adalah dari sisi Allah. Kapan waktunya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ujung ayat ini sebagai hiburan bagi Rasulullah. Apabila kamu wahai Rasulku telah menyampaikan semua wahyu yang telah kamu terima, kemudian pada akhirnya mereka tidak juga memeluk Islam, tidak juga beriman, maka sebenarnya Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Maka apabila Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, jangan kamu sedih. Pasti di sebalik mengapa Allah tidak memberi hidayah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang tahu. Karena memang tak layak untuk diberi. Kalau diberi juga tak bijaksana. Jadi apabila Allah tidak memberi, dan memang
yang tidak diberi itu tidak layak untuk diberi hidayah, itu adalah kebijaksanaan. Berikutnya lagi, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'. Wahai ahlul kitab. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan perkara ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa yang dimaksudkan? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lastum ala syai'. Kamu ini tidak di atas sesuatu pun. Maknanya kamu ini tidak disebut beragama. Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan mereka beragama. Agama mereka agama Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan mereka beragama. Agama mereka agama Nasrani, agama Kristen. Tetapi ayat ini mengatakan tidak. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu itu tidak beragama. Allah. Ini penyampaian seperti ini keras atau tidak? Keras sekali. Ada pengalaman, dia kafir, orang Hindu. Tapi ketika dikatakan oleh umat Islam bahwasanya mereka itu tidak beriman, marah. Padahal dia orang Hindu. Kami ini beriman juga lah. Mana pula kami ini kafir? Kata mereka. Tidak mau dia disebut kafir. Padahal memang kafir. Jadi orang kafir itu tak mau disebut kafir. Padahal memang kafir. Ayat ini menyampaikan kepada mereka perintah dari Allah kepada Rasulullah, menyampaikan kepada ahlul kitab, kamu ini tidak disebut sebagai orang-orang yang beragama. Barulah kamu disebut sebagai orang-orang beragama apabila kamu mengamalkan Taurat yang benar, Injil yang benar, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Sudah kita sebutkan sebelum ini, Al-Quran bukan hanya turun kepada bangsa Arab saja. Meskipun Al-Quran itu berbahasa Arab, Al-Quran itu diturunkan kepada semua manusia, termasuk Bani Israel, termasuk Ahlul Kitab. Karena Rasulullah itu Rasul kepada seluruh manusia, maka Al-Quran yang Rasulullah terima disampaikan juga kepada seluruh manusia. Jadi kapan baru seseorang itu disebut beragama? Apabila mengamalkan Taurat yang sebenarnya, Injil yang sebenarnya. Taurat, Injil yang sebenarnya itu yang seperti apa? Seperti yang dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi kalau kandungan Taurat itu dibenarkan oleh Al-Quran, itulah kandungan yang sebenarnya. Tapi kalau kandungannya itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran, seperti umpamanya di dalam Taurat itu ada menyekutukan Allah, itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran, bermakna itu bukan kandungan Taurat yang sebenarnya. Itu adalah yang sudah dirubah, ditambah oleh tangan-tangan manusia. Jadi penentu seseorang itu beragama atau tidak adalah mengamalkan kitab suci. Ini pelajaran juga bagi kita sebagai umat Islam. Barulah kita disebut beragama kalau kita mengamalkan kitab suci Al-Quran. Dalam kartu penduduk agama Islam. Betul kita beragama Islam, baru kita boleh disebut beragama Islam kalau kita mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Tidak mengamalkan kitab suci Al-Quran, sementara kitab suci Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, cara hidup. Kemudian tidak mengamalkan kitab suci Al-Quran, yang diamalkanlah kehendak hawa nafsu, bahkan sistem musuh yang dijalankan. Tapi tetap juga mengaku sebagai beragama Islam. Betul? Tidak. Itu hanya mengaku-ngaku saja. Sementara penentu itu bukan dengan pengakuan, penentu itu adalah dengan pembuktian dalam kehidupan. Bagaimana sikap kebanyakan dari ahlul kitab? Allah menjelaskannya dalam ayat ini, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sungguh
akan menambah kedurhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan dari ahlul kitab itu. Oh, berarti ayat Al-Quran itu tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Bukan bermakna Al-Quran itu tidak bermanfaat. Al-Quran itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kita sampaikan dalam pengajian sebelum ini. Itulah dia Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Mengapa Allah tak sebutkan petunjuk bagi semua manusia? Karena tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi siapa yang akan bermanfaat Al-Quran bagi mereka? Yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita ada petunjuk di tepi jalan. Mau pergi ke Sumatera Barat, ke Padang, ada petunjuk tepi jalan. Belok kanan Padang, belok kiri Padang, lurus Padang. Siapa yang akan bermanfaat petunjuk itu bagi mereka? Petunjuk tersebut bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya, tak ada gunanya petunjuk tersebut bagi mereka. Belok kanan, dia belok kiri. Lurus, dia belok kanan. Dan seterusnya. Berguna petunjuk tersebut? Tidak berguna. Maka apabila kita memahami perkara ini, yang penting hendaklah di dalam hati kita itu ada iman dan terus kuatkan iman. Ada yakin dan terus tambah keyakinan. Dengan demikian, maka setiap kali kita mendengarkan ayat Al-Quran untuk petunjuk hidup, maka akan bertambahlah kebaikan bagi kita. Bertambah ketaatan, bukan kedurhakaan. Bertambah keimanan, bukan kekufuran. Kalau bagi orang kafir, bagi ahlul kitab, bertambah kedurhakaan, bertambah kekufuran. Kalau demikian halnya, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah kamu sedih, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang kafir itu. Mengapa Allah melarang Rasulullah, janganlah kamu sedih, wahai Muhammad? Berarti Rasulullah sedih. Rasulullah sedih sikap orang-orang kafir yang bertambah-tambah kekufuran mereka. Sedih. Dan itu sifat manusia. Kita sedih kalau orang itu tidak menerima kebaikan, tidak menerima kebenaran. Sedih. Mengapalah dia tak mau menerima kebenaran? Dan bertambah sedih itu kalau orang tua itu sangat mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh, tapi anaknya tak juga mau ke masjid, tidak solat 5 waktu, tidak. Sedih tak orang tua? Sedih sekali. Sedih itu memang sudah tabiat asal manusia. Tidak sampai keinginan itu sedih. Tidak sampai apa yang kita inginkan sedih. Berarti yang dimasukkan oleh ayat ini, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Janganlah kamu sedih. Apakah Rasulullah sedih? Sedih. Tapi mengapa dilarang juga? Yang dilarang itu adalah jangan kamu berterusan sedih terhadap orang-orang kafir itu. Sedih boleh, tapi jangan berterusan sedih. Apa sebab? Sebab kalau berterusan sedih, apabila berterusan sedih, itu sama dengan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hidayah dengan kebijaksanaannya. Kemudian bisa membawa kepada penderitaan pada diri kita kalau hanyut dan tenggelam dalam kesedihan, dan bisa menyibukkan kita sehingga tidak lagi memberikan tumpuan kepada penyampaian dakwah, sebab sudah disibukkan oleh kesedihan. Mengapalah, dah habis waktu karena mengapa, karena tenggelam dalam kesedihan. Sekarang yang mesti difikirkan adalah bagaimana waktu itu, tenaga itu, fikiran itu sepenuhnya ditumpukan kepada dakwah yang disampaikan. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya apabila Allah dahulu memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu, semua wahyu tanpa terkecuali, maka pada hari ini apabila kita
juga berkewajiban untuk menyampaikan wahyu, maka sampaikanlah wahyu itu semuanya tanpa terkecuali. Jangan ada satu ayat pun yang disembunyikan. Apalagi yang disembunyikan itu adalah yang penting sekali untuk diketahui oleh manusia. Apabila manusia tidak mengetahuinya, bisa membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Maka ketika itu ayat tersebut mesti diterangkan, dijelaskan, disampaikan dengan sungguh-sungguh sehingga manusia mengetahuinya. Kalau tidak, nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wahai fulan, sesungguhnya kamu mengetahui kebenaran, mengapa kamu tak sampaikan kebenaran itu? Yaitu tentang ayat itu, ayat yang kamu sembunyikan. Apa jawaban kita di hadapan Allah nanti? Saya takut ya Allah, takut nanti saya dipecat. Saya sedang dipromosikan mau naik jabatan ini. Kalau saya sampaikan nanti dipecat saya, dimutasi saya ke kampung mana saya mau. Jawablah nanti di hadapan Allah seperti itu. Berarti jangan gadaikan akhirat yang kekal dan abadi hanya karena dunia yang sementara. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari dua ayat ini, dan insyaAllah akan kita pakaikan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.